Sudut jalan sudah dihafal pria yang tidak bisa melihat sejak usia 3 tahun ini. Ia harus mengantarkan koran kepada 10 pelanggan di sekitar Kuitang, Jakarta Pusat. Ia tidak pernah menyerah menjalani hidup yang serba sulit. Cacat yang dideritanya bukan halangan untuk berusaha. Nggak mau nyerah. Selama saya masih bisa jalan, masih bisa dilakukan sendiri, halal gitu duitnya. Duitnya jualan, Kak. Setelah sekian lama tidak naik kereta, hari ini saya mencoba untuk menggunakan kereta bisnis tujuan Depok. Ya, sekedar mencari alternatif transportasi anti macet untuk mencapai lokasi dalam waktu cepat. Sambil menunggu kereta, saya membeli koran pada seorang penjajah yang ada di stasiun. Bang, beli koran bang. Koran apa nih? Aja. Pilih, Nah, ini pilih. boleh yang ini. Boleh, pilih. Pilih. Saya kaget, ternyata penjual koran ini tunanetra. Korannya pilih. Bang, ini masih mau jualan lagi atau mau pergi kemana lagi? Mau pergi ke Depok pulang. Habis nganter langganan tadi di bawah. Oh, habis nganterin koran ke langganan. Ya, Kebetulan bang, saya juga mau ke Depok. Kenalin, kenalin. saya Tommy. Abang siapa? Saya Firman alias Anen. Waduh, lengkap benar. Tapi Lengkap. panggilannya Anen kan? Panggilan Anen, ya. Abang dari tadi. Ternyata Anen biasa menjual koran di atas kereta api dan memiliki beberapa pelanggan di Jakarta Pusat. Padahal ia tinggal mengontrak di Depok. Hafal nih bang, nama-nama. Bukan, Depok lama. Satu lagi tuh. Iya. Banyak lah, korannya. Lumayan. Ya, kereta udah datang nih. Kita langsung ke sana Ya, aja. langsung ke sana. Yuk. Anen biasa jualan di kereta ekonomi kayak di sini sekarang. Ya, biasa jual. Udah biasa. Biasanya dari ujung ke ujung apa cuma di satu Dari gerbong ujung aja? ke ujung. Pindah sampai ke belakang lah. Lebih sering laku di dalam kereta atau di daerah sekitar itu tadi stasiun Ya, biasanya koran? sama aja. Ya? Kadang-kadang laku di kereta, kadang laku di langganan sana bawah. Di antara hiruk-pikuk penumpang kereta di stasiun Kalibata, Jakarta, Anen memulai aktivitasnya. Pria 43 tahun ini mampir sejenak di sebuah agen koran. Anen siap mencari nafkah sebagai loper koran. Meski tunanetra, pria asal Garut ini bisa membedakan koran yang dijajakannya dengan bantuan indera peraba. Ya berangkat dari rumah jam 5 sampai setengah 6. Jam 6 berangkat, langsung keliling ke Jakarta, ke Kuitang, ke daerah Kalipasir. Pokoknya kayak yang tadi lah, Kuitang, ke Jakarta. Perjalanan selama 15 menit di atas kereta dimanfaatkan Anen untuk menawarkan koran. Akhirnya, pria bernama asli Firmansyah ini tiba di stasiun Gondangdia, Jakarta Pusat. Ia mulai menyusuri ibu kota dari Jalan Cut Mutia hingga ke Kuitang. Pertama ya kadang-kadang ada yang nggak bayar juga. Kadang-kadang ada yang nuker duit palsu juga ada. Misalnya ini kembaliin gitu. Duitnya 50.000, ternyata duit palsu. Terus ya
duit bilang 5.000, duitnya 1.000. Kalau saya kan orangnya percaya nggak pernah kalau lagi dagang nggak pernah dilihat lagi, nggak pernah dirasakan itu, langsung masuk situ gitu aja kan, pas pede. Sudut jalan sudah dihafal pria yang tidak bisa melihat sejak usia 3 tahun ini. Ia harus mengantarkan koran kepada 10 pelanggan di sekitar Kuitang, Jakarta Pusat. Ia tidak pernah menyerah menjalani hidup yang serba sulit. Cacat yang dideritanya bukan halangan untuk berusaha. Nggak mau nyerah, selama saya masih bisa jalan, masih bisa dilakukan sendiri, halal gitu duitnya, duitnya jualan nggak. Emang itu juga banyak yang nyuruh udah minta bantuan sama orang lain aja, istilahnya kasarnya minta-minta lah gitu. Tapi saya nggak biasa, nggak. Jika lelah, Anen istirahat sambil sarapan di warung mie langganannya. Menjelang siang, Anen kembali ke stasiun Gondang Dia. Penghasilan yang didapat dikumpulkan untuk biaya hidup dan membayar kontrakan di rumah Depok, Jawa Barat. Meski rezeki yang tidak bisa ditebak, sulung dari 5 bersaudara ini tetap menyisihkan untuk orang tua dan adik-adiknya di kampung halaman. Kalau jualan di kereta ekonomi kan desek-desekan, apa nggak takut tuh Nggak takut, saya mau lempar berapa jatuh gitu? takut. Nah, namanya juga tadi rezeki kan, yang penting halal kita nyari, Iya sih, benar juga ya. bener kan? Lagian Anin udah biasa kan kalau di Udah kereta biasa di ekonomi. kereta, dari ujung sampai ujung. Terus Bener kalau kan? koran-koran sisa gini, biasa dibalikin ke agen atau gimana? Di obral, biasanya di obral, di setengah harga. Yang harga 2.000 jadi 1.000. Tapi dijual dulu dengan setengah harga ya. Setengah harga. Nah, jadi pas pulang mudah-mudahan udah habis gitu ya koran yang Udah dijual ya. habis. Tapi sering juga kan kalau ke Depok masih bawa sisanya. Oh, sering, sering, sering. Oke, nah itu baru dibalikin ke agen mungkin ya. Baru dibalikin ke agen, kalau yang bisa dibalikin, kalau enggak mah ya dibagiin aja sama tetangga. Gini deh, ini kan yang sisa nih. Saya mau coba jualin nih, Anin ya. Boleh nggak? Boleh. Mau bantu aja, siapa tahu bisa kan, lumayan ngasih buat Anin, buat ngopi ntar sampai di rumah kita. Ya, saya jualin dikit dulu deh, segini. Bentar. Anin di sini aja istirahat. Saya yang jalan sekarang ya. Oh ya, oke. Koran. Ya, koran. Ibu, Bapak ada yang mau beli nggak? Oh, setengah harga nih, 1.000 aja, 1.000. Langsung bisa tahu berita Jakarta hari ini. 1.000. Pak, tahu berita hari ini, Pak. Bapak mungkin, Pak, mau beli koran, Pak? Boleh nih, Bapak nih. Ternyata menjual koran dengan sistem putus memang perlu perjuangan. Tidak heran jika per hari Anen hanya membeli koran tertentu yang banyak peminatnya. Silakan Ibu, setengah harga aja Bu, udah Bu, 1.000 aja cukup. Makasih Ibu. Lapor koran biasanya menjadi pijakan awal para pemilik agen sebelum menapak kesuksesan. Namun di tengah banyaknya para agen koran kini, setiap agen harus memiliki trik tersendiri untuk mendapatkan banyak pelanggan. Azan subuh baru saja berkumandang. Pak Ijo sudah mangkal di depan ruko kawasan Jati Makmur Bekasi, Jawa Barat. Bersama istri dan kedua anaknya, Pak Ijo melayani loper dan subagen yang mengambil jatah koran. Di sela-sela kesibukannya, pria 58 tahun ini tidak melupakan waktu untuk beribadah. Pak Ijo dikenal sebagai salah satu agen koran besar di kawasan Pondok Gede, Bekasi.
Tetapi membangun usaha hingga seperti ini butuh perjuangan. Awalnya dulu saya narik beca di pondok, makanya di depan tukang koran. Nah, saya tertarik untuk dagang koran.